muhaiminu ya salam. Sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita nyampe babut tarhib min masawiil akhlaq. Peringatan untuk menghindari akhlak yang buruk. Tapi sudah hadis kedua sekarang. Halaman 29. Halaman 29. Ketemu nggih? Halaman 29 atas sendiri. Wa anhu dan dari Abi Hurairah. Kembali ke Abi Hurairah. Wa anhu dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, Fatihah dulu ya. Fatihah dulu. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'allifat al-kitab wa khususan abaina wa umatina jaddatina wa jaddatina ikhwanina wa akhwatina ya Allah ya Allah ya Allah ingdi hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 29 atas sendiri. An wa anhu dan saking Abi Hurairah radhiyallahu muqridha Allah subhanahu anhu saking Abu Hurairah. Qala jauh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi jauh sabda, laisa sadidu bisyur'a, orang yang
kuat itu bukanlah orang yang menang ketika bergulat kayak sumo, bergulat, bertinju seperti Mike Tyson, berkelahi bebas seperti Nargov Habib. Ada sing merah. Apa namanya? Bukan. Menyala abangku. Di TikTok ini. Menyala. Aduh. Laisa as-sadidu bis-sur'ah. Laisa as-sadidu bis-sur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang menangan ketika bergulat, berpanco. Ngerti panco jadi? Apa? Kokol itu. Kokol bahasa Jawanya. Nah, bukan itu. Loh, terus yang kuat itu sing pripun? Inna masyadidu angin pasti nih utawi kanten aran kuat. Alladzi yamliku nafsahu yaiku wong sing bisa nguasai nafsune indal ghadabi nalika piyambake niku muring-muring, nalika piyambake muring-muring tapi piyambake napa? Mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Pak Dwi kok tidak kelihatan, masih banyak tangkap. Ayo kita baca ayatnya ya. Lagu Nina apa ibunya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ibu bapak kula jenengan piyambak-piyambak baik yang sudah wafat maupun yang masih seger-meger. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di 10 hari di hari ke-10 bulan ini, bulan Muharram, yang insya Allah jatuh pada hari 16 Juli. Ya, Seninnya itu kan Tasu'a ya. Senin kita puasa Tasu'a, Selasa puasa Asyura. Nah itu disunnahkannya memperbanyak sedekah, ngusap kepala anak yatim. Ngusap itu bukan diwuyel-wuyel ngeten nggih. Caranya ini, lihat ini ya, caranya ya. Sunnahnya ngusap anak yatim itu dari tengah ke depan. Dari tengah ke depan. Usul diwuyel-wuyel. Dan bukan hanya ngusap. Itu hanya kiasan. Apa artinya? Nyantuni. Maringi duwe, maringi hadi. Mau diuyel-uyel tok. Mari ngono sih bisik-bisik ibu bisa gimana ya? Ya Allah, jangan gitu. Jadi kata-kata mengusap itu adalah menyantuni. Paham ya? Baik.
Terus apa lagi? 10 tanggal 10 itu bercelak. Nah, insya Allah niat, ya Allah saya niat berobat biar selamanya tidak sakit mata. Gitu ya. Celak asli itu loh yang dari Mekah, bukan potlot. Apalagi yang mencetak alis, bukan itu. Terus apa lagi Bu? Memberi nafkah lebih pada keluarga. Ya, ibu-ibu misalnya ngekei anak ini ku biasanya 2 juta tambah ono 4 juta. Insya Allah Bu, bengok-bengok. Tanggal 10 memberi uang lebih kepada istri. Kalau sekolah anak bapak-bapak di sini. Tanggal 10 itu subhanallah ya, luar biasa. Itu saya baca dalam kitab Nihayatuz Zen. Nihayatuz Zen, jenguk orang sakit, wa'iyadul marid, itu juga pahalanya besar. Tak cuma kalau besok wong loro niku ojo jangan bicara kematian. Mbak, apa sikile Mbak? Keramaku. Mbak, aku ingin ngono nanti. Soalnya tapi bicaralah yang sehat, yang hidup gitu. Bapak moro-moro aku kasih kile aku ngono. Apa-apaan? Karo aku. Oh, tanggaku lebih parah dari itu. Insya Allah sehat. Ini kan lebih mana? Jadi dikasih apa? Semangat. Ojo dikipas-kipas masalah kematian. Apa lagi ya? Itu banyaknya ada 12. Oh, diisi sholat tasbih. Jadi selain puasa, kemudian diisi sholat tasbih. Kalau dalam kitab Nihayatuz Zen itu dikatakan diisi dengan sholat tasbih. Sendiri di rumah nggak apa-apa. Cuma kalau malam dua ya Bu ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau dikerjakan di siang hari langsung 4 tanpa tahiyat awal, okay? Langsung diganti duduk istirahat itu loh Bu. Langsung baca tasbihnya itu, paham ya? Malamnya apa? Terserah. 10. Terserah. Karena maghrib itu sudah masuk soalnya. Maghrib itu sudah masuk 10. Soalnya penghitungannya pakai bulan, nggak pakai matahari. Kalau Januari Februari kan pakai matahari, makanya Masehi, ya, atau apa namanya Samsia. Kalau hitungan Islam, hitungan bulan, ya Bu ya. Nah, jadi disebut dengan Mbak Komaria. Nah itu selain itu kemudian diisi tasbih, memperbanyak sedekah, nyantuni anak yatim tadi, menjenguk orang sakit dan sebagainya, melebihkan belanja terhadap keluarga, bercela dan sebagainya. Jadi kembali ke hadisnya, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, rawahu Bukhari wa Muslim. Muttafaq alaih itu isinya apa Bu? Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dengan ada hadis kok muttafaq alaih, itu berarti Bukhari dan Muslim. Apa artinya muttafaq alaih? Kesepakatan disahihkannya oleh 2 orang, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya angin pastine wong sing diarani kuat niku alladzi yamliku nafsahu. Wong sing iso nguasai nafsunya, iso menahan diri nafsunya. Indal ghadab nalika muring-muring. Biasa lek muring-muring itu wis kaya wong kalap nih lho Bu. Terus gak sadarkan diri kan. Kayak kesurupan orang marah itu. Ya, saat marah jenengan lihat orangnya, wah itu kalap Bu. Piring dibanting, randi dibanting, kuat dibanting. Mantun hilang marahnya, getun. Ya Allah, itu cuek mahal. Makanya disunahkan ketika marah kalau saat berdiri cepat duduk. Kalau dengan duduk sih muring-muring delosor. Ya biar marahnya balance ya, apa? Imbang. Kalau sih muring-muring cepat ambil air wudu. Sholat 2 rakaat. Nah, terus kok sih muring-muring itu kawan bayi. Dari sononya. Ya Allah. Nah, apa kesimpulan dari hadis ini? Oh, abstraksinya dulu. Abstraksi. Dari hadis ini, saben-saben wong itu duwe dua memiliki dua kekuatan. Monggo diminum diunjuk ya. Jangan kemana-mana. Iklan dulu. Saya juga tidak akan kemana-mana setelah kaliwara. Yang begini nih yang bikin kangen. Oke. Pundi wau. Saben-saben tiang niku duwe dua kekuatan dalam dirinya. Kekuatan lahir dan kekuatan batin. Pada umumnya kekuatan lahiriah itu terbentuk dari kekuatan fisik. Misalnya rajin nge-gym. Kalau saya SMA ini kok rajin karate. Oh, saya sakit terbang barang kalau ini. Soalnya wis NCRT. Saya ini hamil 7 bulan. Kabutan letang. Jadi gak bisa mencolot tinggi. Biar, Masya Allah. Nah, jadi ada kekuatan fisik, kekuatan anggota badan. Pernah setahun saya nge-gym itu dan berhasil kembali semula supaya dulu. Tahun berapa itu? 2017-18. Saya dulu pernah punya badan bagus. Dada saya ini membentuk, namanya bentuk jodoh. Bentuk jodoh. Sekarang lari ke perut. Ya Allah, ya Allah. Tapi katanya cowok keren itu kalau buncit. Katanya siapa? Gue. Lalu Rasulullah mencontohkan kekuatan batin itu sing pripun? Sanggup menguasai kekuatan lahir. Kalah. Kekuatan lahir yang begitu dahsyat kuatnya itu manteng kuat, banting kuat. Niku sing dikalahkan kalau kekuatan batin. Apa contohnya? Kekuatan batin berupa amarah yang sanggup menggerakkan anggota badan untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Getun itu ora ngarep, tapi getun iku deh beri. Mun kasta ada kayak apa? Tak ada kasta di budi nejong. Kata kasta itu pasti beri budi. Ya.
Getun itu pasti diburi. Kalau bahasa Jermannya kasta dibudi, tanda kasta yada. Bukan kasta tingkatan, kasta ada hanya. Kasta apa itu? Penyesalan. Penyesalan itu ada di belakang. Apa kesimpulan dari hadis ini? Pertama, anjuran memerangi sifat marah dengan sabar dan berpikir jernih. Jadi orang itu kalau sabar kemudian pakai pikiran dingin, ya itu insya Allah tidak sampai ngamuk. Mau kating-kating piring dari Cina sing api itu eman, ojo eman mau kali dari situ dibanting. Jadi kalau pakai pikiran dan menahan amarah ini di dalam Quran itu dengan istilah wal kadhiminal ghaib, okay? Salah satu di antara ciri penghuni surga. Sifat di antara ciri penghuni surga itu wal kadhiminal ghaib. Ya, apa itu, Bu? Mampu menahan amarah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Loman. Baik tanggal 6 maupun tanggal 2. Loman. Itu cirinya penghuni surga. Wal kadhiminal ghaib, mampu menahan amarah, berarti sabar. Wal 'afina 'anil nas, yang ketiga wal 'afina 'anil nas. Ciri penghuni surga yang ketiga adalah pemaaf, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Tapi berat apa itu? Berat. Kecuali jamaah Raudhah. Insya Allah mampu melakukan. Insya Allah. Masya Allah. Ya opo insya Allah bisa melakukannya. Oh iya, saya sekedar mengingatkan ya, teruskan nabungnya ya. Yang ke Bali harus jadi ya. Insyaallah. Kita sudah mau pesan bendera. Raudhah di Bali. Banner ya, banner. Oh, bendera. Banner. Iya, banner. Kok keliru bendera? Jadi teruskan nabungnya, ya, teruskan nabungnya. Kita insya Allah bisa mewujudkan rehlah ilmiah tadabbur alam di Pulau Bali. Jangan digagalkan. Harus punya prinsip ngono lho. Ojo percaya nang wong. Ojo aku ngene. Ndak. Ngono, berani mengatakan tidak. Saya tetap harus berangkat. Ngono semangat. Harus semangat. Ojo apa karena rayuan syaitanir rajim. Iya. Lek urusan sibuk, lah pulang sibuk. Pulang sibuk. Tapi demikian refreshing itu kata Al-Quran itu penting. Niat ingsun apa nyenengno awak. Jadi insya Allah sumpah iso hilang. Ora eling utang. Mulai eling maneh. Insya Allah. Jadi harus punya prinsip semangat. Insya Allah. Terus nabungnya. Belum nabung kok. Yang kedua, kesimpulannya apa? Salah satu cara
untuk menahan kemarahan adalah dengan duduk ketika sedang berdiri. Pas marah, pas ngadep, maka kata Nabi, cepatlah duduk biar darahnya turun. Kalau dengan duduk sik muring-muring, delosor. Kalau delosor sik muring-muring, wudu. Terus sholat 2 rakaat, terus wiritannya ayat kursi. Marah itu masya Allah, marah itu timur. Ono uang kudu muring-muring, kau ono udan, kau ono panas, kau ono mendung, kau ono angin. Jadi kudu muring-muring, naik bawaannya. Ya Allah. Ini salah. Jenengan tinggal ini saya kasih tahu. Orang kalau muring-muring itu rugi. Balas dengan senyum. Subhanallah, benar-benar. Ya, kemarin itu orang penjaga, ada penjaga mau masuk itu. Tegak koyo, waduh mewah. Koyo yang masalah keluarga wong iki. Menyunyu. Akhirnya tak hadapi dengan samaan, dengan lembut dan senyum. Iso senyum juga. Morokan. Wah. Jadi senyum itu dahsyat ya. Dahsyat. Disenyumin, diembong sering saya gitu. Sering diembong, butuh muring-muring kan. Wangi, marah-marah. Mau muring-muring, terus tak senyumin, senyum juga dia. Tapi angin, angin. Kalau muring-muring ketemu muring-muring panas, hubungan. Bawahnya, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Nih. Ad-dulmu dhulumatun yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Nih jadi satu ini. 2 hadis jadi satu. Dari Ibnu Umar dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dulmu utawi kedoliman dulumatun iku dadi kegelapan yaumul qiyamah, ana dina kiamat. Gelap Masya Allah. Jadi jangan berbuat dolim biar di akhirat padam. Orang kalau suka mendolimi orang, jangankan kok di akhirat, kalau di kubur hebat datang. Mesti air orang istri. Ya Allah. Anjabirin ini jadi satu Bu, jadi satu. Coba jadi satu ini. Anjabirin dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqud dulma. Takutlah kalian semua ad-dulma kepada suatu kedoliman. Kenapa? Fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah, karena kedoliman itu menjadikan kepetangan atau kegelapan besok di hari kiamat. Terus yang kedua, wattaqu suha, dan takutlah kalian semua terhadap sifat kikir atau medit. Pak, kenapa? Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Fa innahu mukosak temeni kikir, ahlaka itu iso menghancurkan, merusak man orang kana kang ono sapa orang tadi qablakum satulungi awakmu, setulungi kamu, sebelum kamu. Orang-orang terdahulu itu yang kikir-kikir itu hancur, berantakan. Bahkan ini yang menakutkan lagi itu hadis dari Ali
bin Abi Thalib. Orang kikir itu haram masuk surga. Waduh. Yang ketiga, orang kikir itu menjadi hamba Allah yang paling terhina. Buktinya di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Orang ngerasan-ngerasan itu kan dosa besar, Bu. Tapi kenapa kalau ngerasani wong medhit kok gak dosa? Lah ya, kenapa? Padahal ngerasan-ngerasan itu dosa besar. Lho lek ngerasani wong medhit kok gak dosa, kenapa? Saking eleke wong medhit. Saking rendahnya di hadapan Allah orang medhit. Bahkan dia haram masuk surga. Haram. Orang medhit itu haram masuk surga. Tidak bisa ke surga. Misalnya nang awake dhewe medhit, wis ngerti rukuhe lho, wis ngepir. Wis tul. Lah ngono sik minggu wae. Dhisik digo nang masjid ae. Tak delok malah kuwi tul. Mendal. Kanek pere niku wae. Kadang wong lanang ya ngono, tak delok wong medhit niku. Sarunge wis ngepir, bolong-bolong kena rokoke lho, Bu. Ya gasah to wong aurate ketok. Bapak-bapak lho. Apa maneh sarunge wis ngepir. Malah iki lho kok sabun. Iya. Sekoke. Kayak sekoke sabun. Tul. Oh ya Allah. Tapi nang manten gue maca kalau ini anyuar. Tapi lek menghadap Allah pakai mukena sing wis apresiasi. Wis tul karena air wudu dan keringat. Air wudu dan keringat itu kalau campur jadi satu mengenai mukena. Itu tul hitam-hitam itu, Bu. Jamuran itu lho. Kakek apa kambungnya? Lah kok sik dienggo. Itu jenenge kikir nang awake dhewe. Itu contoh saja, contoh. Kikir. Wa innahu karena sesungguhnya kikir ahlaka man kana qablakum, bisa menghancurkan orang, membinasakan kaum sebelum kalian. Riwayat Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Masya Allah. Jadi dua hadis ini ada kesamaan sehingga dijadikan satu, Bu. Abstraksinya, jadi tiang itu kalau berbuat dolim akan mendapatkan balasan kedoliman. Jangankan di akhirat, di dunia sudah kelihatan itu. Itu keliru itu. Jadi jangankan kok di akhirat, di dunia mulai, Bu. Mandolama dulima. Siapa yang berbuat dolim pasti akan memperoleh balasan kedoliman. Dari mana? Gak tahu. Kadang dari tonggoe, dari anaknya, dari pasangannya. Dan pokoknya berbuat dolim itu pasti akan didolimi. Mandolama dulima. Ya, oke. Hal ini berarti bahwa dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan yang sudah dia lakukan. Begitu pula dengan orang yang baik, ya. Oh, bukan baik, Bu. Baik. Astagfirullah. Begitu juga dengan orang yang kikir, medhit, ya, orang yang medhit, pelit, sekaligus tamak, tidak pernah bersyukur, selalu merasa kurang. Ini kurang, sama ini kurang, sama kurang, sampai kurang aja. Ya, tamak, bakhil dapat mengantarkan seorang mempertaruhkan dan merenggut nyawa seseorang dengan perbuatan yang keji, naudzubillah. Oleh karena itu, dua sifat tersebut menjadi penyebab kekacauan dan pertumpahan darah di antara umat ini. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Jenengan tinggal urusan duit. Kadang sing ngilin niku ya gak tahu diri. Wis duwe kandang nyaur. Ya. Kadang gak ditagih more-more. Ya Allah. Wis aduh naudzubillah ya. Naudzubillah subhanallahi. Kita nyilihi itu karena tidak tega. Ya Bu ya? Dadaknya lebih karam. kalau kita lagi butuh nagih malah dia mulai yakinlah Bu, yakinlah bahwa nagih itu jauh lebih susah. Jadi uang susah katanya. Oh, no sing luwih susah maneh. Nagih utang. Ya Allah, nagih utang. Kita ngutangi itu kan karena seakan, ya dah. Tak tolong. Waka samina kita gimana moreng. Ya Allah, bojlok. Kesimpulannya bahwa yang pertama, bahwa perbuatan zalim itu diharamkan oleh agama. Nopo? Karena selain memberi dampak buruk di dunia, pelaku kezaliman juga akan dibalas di dunia dan di akhirat. Waktu terus nih. Bismillah. Susah pas sholat, kayak iso minum. Pas sholat waktu orang iso minum. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, bahwa sifat tamak dan bakhil atau pelit juga diharamkan dalam Islam karena sifat tersebut dapat menyebabkan pertumpahan darah, menghalalkan segala yang dilarang oleh agama. Terus tak tambah siji, ya. Wong ngoten niku isin-isin karepe dhewe, ketemu di pasar bingung golek lompongan. Lek longan lah gawe amben, lek lompongan antara rumah. Ya, golek lompongan pengin dan mulai bingung karepe dhewe. Awak-awakan sing diutangi kate silaturahim nang omahe, ngono yo perasaane engko disangkano ngake. Padahal ancen iyo. Yang mesti yang kita butuh. Ya Allah. Orang menghutangi itu bukan karena kelebihan duit, karena kasihan. Iya wes iki duitku sampean pakai OC. Engko lek sampean wis duwe ndak balekke. Ngono sajane. Aku macam-macam kalau menang ae wis ono duit menang ae. Wis sampeyan payu menang ngomong. Kakak piye? Aku sabane kan gitu. Penting kowe happy endingnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itu apa namanya, sampai hadis Jabir ya. Nanti insya Allah kita teruskan. An Mahmud, dari Mbak Mas Mahmud. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ustaz tanya Ustaz. Oke. Kalau mengikhlaskan utang itu harus ada akadnya Ustaz. Namanya utang lama kasihan itu sudah Pak tak ikhlaskan, harus dengan yang menghutang harus ada akad. Enggak usah sebenarnya, tapi ada rekam aja, direkam.
biar sebagai bukti bahwa dia telah menghalalkan. Pahalanya besar, Bu. Ya, pahalanya besar. Misalnya didelok wong yang tak mungkin nyamun, misalnya benar-benar dia tidak punya, yang dimakan aja sehari-hari susah, terus kita kerekep, kok kepingin membebaskan, misalnya pulang di motor nggak titik. Nah, kayak otak kake, namanya titik ya wis tak ikhlas. 10.000, 5.000, nah 5 juta, 10 juta ya kurangi capalan nopo. Oke, direkam aja sebagai bukti. Dan lagi, halo, ya. Saya ini kan kebetulan domisili di Papua, di Papua itu kan Di Papua, Bu ya? kayak nggak berlaku hukum itu, Pak. Kan saya ini sementara nunggu anak kuliah, rumah dinas saya ini kosong. Lah, yang ngacak-acak itu orang kantor malingnya. Ulang-ulang gitu, Pak, sudah. Ya kita belum mandi rumahnya, Pak, karena nggak ada yang nunggu. Anak saya kan udah keluarga, yang pertama ya kadang ngecek-ngecek gitu. Ya jam kantor orang minum di teras rumah, udah tegur anak-anak baik-baik, tapi ya itu malah barang-barang spray bed apa ditulis semua, motor, pokoknya sudah habis. Jadi katanya kalau kita mau menjelaskan itu masih berat, katanya kalau berburu boleh, tapi saya juga sebetulnya nggak tega. Parah Pak, orang Papua itu kan ya sebelumnya nggak berlaku dan mereka biasanya tidak semua. Ya semua saya ada yang baik. Ada yang baik, walau sedikit. Sedikit ya hitungannya 10%. Itu bagaimana Pak kalau kita? Yang ditanyakan apanya? Kalau kita jengkel terus tuh ya ganggu hidup, tapi mengikhlaskan juga masih berat gimana cara? Gak ikhlas Mengikhlaskan rumahnya di Pewong. Iya. Ojo. Enggak, maksudnya barang yang acak itu dengan Pencurian, Ustaz. Oh, pencurian. Ya, pencurinya orang kantor lah gitu. Tapi saya itu kan suami saya paling tua di situ, tapi ya masih pada tegas. Iya. Diambil saja, kan sudah jarang ditempati. Oh, silang. Hilang diambil orang kantor. Kantor juga orang kantor minum maling di situ. Jangan diikhlaskan, Bu, ditagih di akhirat. Ditagih di akhirat. Ya sudah, saya titipkan orang itu, tapi tak suruh kembali di akhirat. Loh, ya apa maksudnya? Yo, lihat di akhirat. Ini nih ya. Bagaimana, apa dan bagaimana maksudnya ditagih di akhirat? Kan barang wis gak mungkin loh. Maka pahala di orang tersebut sampai besok itu. Kalau dia tidak punya pahala sama sekali, dusoi sampean ya ono. Itu besok gitu hukum itu. Paham ya? Paham itu hukum besok di akhirat begitu, Bu. Orang yang dirugikan di dunia tidak sempat balas, tidak sempat minta maaf dan sebagainya. Kemudian ketika dihisab oleh Allah besok munculkan keadilan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah lah hakim yang seadil adilnya? Kan itu ya di Quran surat apa itu? Atin. Nah, itu nanti kebaikannya orang yang berbuat dolim dan jenengan itu diambil oleh Allah, diberikan ke jenengan. Kalau orang tersebut bajingan tengik gak duwe kebaikan, dosoi orang yang didolimi tadi di dunia diambil, diberikan ke dia. Summa tuliha finnar, kemudian dia endingnya nyembur neraka. Tapi ya kadang masih gundul, saking jahatnya. Iya, jadi ditagih di akhirat saja. Aman. Lebih Kemudian dia berontak ya bikin royong, repotnya. Ya sudah, ditagih di akhirat. Oke, ada lagi yang ketiga tadi ngaco. Bu Yuli, tadi kan tangannya begini. Silakan. Oh iya. Banyak orang pikir sama hemat itu gimana? Oh, hemat lain. Nabung pangkal kaya. Ya, hemat kamu. Hemat pangkal miskin.
Beda. Orang pelit gitu loh. Beda Bu. Kalau orang hemat, dia mengeluarkan sesuai kebutuhan. Iya. Bukan sesuai kemampuan. Katakan orang Tak apa-apa. Ini manajemen keuangan. Yang ngomong kan orang, yang merasakan kan kita. Iya, betul. Jadi orang hemat itu dia tidak jor-joran. Dia membeli barang sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan nafsunya. Boros itu juga nggak boleh. Boros perbuatan setan. Oke. Jadi yang nyemet-nyemet gitu. Boros nggak boleh, kikir nggak boleh. Kikir. Paham gak ya bedanya? Oke. Kalau medit jelas medit. Terjit itu tidak mau berbagi. Tidak mau. Digegem dewe. Dilak dewe. Oke, silakan. Gimana cara menghadapinya orang yang tadi nggak ada hujan, nggak ada angin, terus Oh iya. selain dengan senyuman mungkin ada doa apa Ustaz? Ada. Mau menghadapi dia ini kok kan orang begitu kan penuh dengan setan loh. Iya. Jadi nak mau menghadapi itu auzubillah. Iya Ustaz, saya pernah digituin terus saya banter. Kan digituin orang terus saya bilang ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu tuh ketawa. Iya, Tersinggung orangnya. malah tersinggung ya kata Apa-apa. Kan iblis. Saya bacain ayat kursi. Kan iblis. Iya. Orang marah itu kan kata Rasulullah dipenuhi dengan iblis. Jadi bacain ta'awud aja Bu. Iya. Bacain ta'awud. Itu pun kalau benar-benar butuh ngadepin DE. Kalau enggak butuh ya enggak usah. Ngapain? Iya. Bodo amat ya Ustaz. Amat dah Bu. Habis libur gak minggu ini Ustaz. Oke. Boleh. Kalau ada orang tua kita sendiri itu semaunya sendiri. Gak apa-apa Mas Pikun. Latihan sah menuju surga. Ya saya setuju, saya setuju. Jangan pernah muring-muring ke orang tua, jangan mongkol pokol, jangan. Orang tua yang sudah pikun, orang tua yang sudah tidak pernah baik pada kita, itu ibarat Quran amoh. Kembali ke anak. Amoh itu Quran Bu. Ngerti amoh? Wes belek nih loh. Quran amoh. Ya, amoh itu welek wis kayak iso diwaca. Itu apa kita injak-injak? Enggak, kita ambil, kita taruh di atas. Orang tua itu begitu. Kalau jenengan sukses dan lolos, surga lah baginya. Itu memang diuji dalam itu. Orang itu ujiannya macam-macam Bu. Kadang lewat bojo, gitu. Kadang lewat anak. Bojo dan anak baik-baik. Mertua surga, mertua api, wong tuane dhewe. Macam-macam ujian itu. Ya. Terus kalau pada uji terus sampai kapan? Sampai mati. Ya, Masya Allah. Oke. Pasangan api, anak api, orang tua api, tonggo nyocot. Gitu. Ya Allah ujian kok kita ini. Mudah-mudahan lolos. Amin. Demikian. Subhanallah. Rabbana anfa'na. Rabbi 'allimna alladhi. Rabbi fakihna wa fakih ahlana. Lana fi dinina rabbana anfa'na. Rabbi 'allimna alladhi. Rabbi fakihna wa fakih ahlana. Batik lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kacepot kula namira mun bedesi lopot anyuna sekolah sakit bengkong ge sarana sekolah bengkong sekolah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau musyawarah katanya. Dan